Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang keperawatan paliatif ya, dengan judul penata laksanaan pasien dengan kemoterapi, targeted terapi, dan bioterapi. Mungkin adik-adik sebelumnya sudah pernah mendengar ya, kemoterapi itu apa, targeted terapi itu apa, kemudian bioterapi itu apa. Jadi di sini kita hanya mengulang ya, karena kan ini program studi nurse ya, jadi mungkin sebelumnya ada yang sudah pernah bekerja di pelayanan seperti itu. Sebelumnya kita menyimak dulu untuk pengertian dari kemoterapi. Seperti yang kita ketahui bahwa kemoterapi ini digunakan oleh penderita kanker ya, sebagai proses pengobatan. Ya, kemoterapi adalah pemberian obat untuk membunuh sel kanker. Tidak seperti radiasi atau operasi yang bersifat lokal, kemoterapi ini secara sistemik ya, jadi seperti melalui pemasangan infus ya, yang berarti obat ini akan menyebar ke seluruh tubuh dan dapat mencapai sel kanker yang telah menyebar jauh atau metastase ke tempat lain. Jadi kalau yang operasi ini kan sudah jelas ya tempatnya, lokasinya, sehingga pengambilan atau pengangkatan tumor atau kanker itu, sel kanker atau sel tumor itu spesifik, jadi jelas tempatnya di situ, kemudian diambil. Tapi kalau kemoterapi ini lebih efektif ya kalau digunakan pada kanker yang sudah menyebar ya, karena ini juga sasarannya adalah melalui sistemik. Tujuan dari kemoterapi yaitu untuk menghentikan, menghambat, dan menghancurkan inti sel untuk membelah diri dalam siklus kehidupan sel. Jadi untuk penggunaan kemoterapi ini ya tidak menutup kemungkinan ya kalau bisa menyerang, obat ini bisa menyerang ke sel yang masih normal. Untuk pemberian pertama kali ya, atau seri pertama, karena kemoterapi ini berseri-seri ya, berkelanjutan. Nah, ini untuk pemberian pada pertama kali atau seri pertama ini sering menimbulkan masalah yang cukup serius, baik karena efek samping maupun dampak dari ketidaksiapan klien. Hal ini bisa disebabkan informasi tentang kemoterapi yang diberikan kurang memadai atau kurang dipahami oleh klien. Efek samping kemoterapi adik-adik sudah tahu ya, biasanya apa ya? Nah, ini yang sering sangat tampak sekali yaitu rambut rontok. Sehingga tidak jarang pasien yang mengalami kemoterapi ini gundul ya, karena rambutnya banyak yang rontok. Kemudian nafsu makan hilang, sampai berat badannya juga turun, juga mual muntah. Kemudian bisa konstipasi, atau mungkin kebalikannya malah diare. Kemudian daya pengecap turun ya, sehingga nafsu makannya juga turun. Kemudian ada juga stomatitis dan esofagitis. Dan yang terakhir yaitu kelelahan. Ini adalah efek samping dari kemoterapi. Kemudian untuk menentukan jenis terapi atau kemoterapi ini tergantung dari jenis kankernya. Kan kanker macam-macam ya. Tergantung dari jenis kankernya, kemudian berdasarkan hasil penelitian juga, kemudian bergantung dari tujuan akhir pengobatan,
Kemudian juga dari hasil diskusi dengan pasien. Nah, sehingga dibutuhkan peran pengambilan keputusan dari si pasien ini, karena juga kalau seandainya pasiennya ini tidak bisa diajak kerjasama, atau mungkin karena takut efek sampingnya, atau mungkin belum siap dan sebagainya, nah ini juga akan mempengaruhi hasilnya nanti. Jadi terkait dengan ini ya, kesiapan dan ketahanan mental dan fisik pasien, kemudian jarak fasilitas memadai, karena juga pelaksanaan dari kemoterapi ini berkelanjutan, berseri-seri, sehingga jarak ke fasilitas kesehatan harus dipertimbangkan karena untuk kontrol, pengawasan, seperti itu. Kemudian kemoterapi ini juga tidak bisa kalau berhenti di jalan ya, maksudnya berhenti di tengah-tengah penata laksanaan, di tengah-tengah proses rangkaian beberapa seri itu. Jadi keuangan juga harus diperhitungkan. Kemudian yang terakhir yaitu harapan hidup pasien. Kemudian syarat penata laksanaan kemoterapi ya. Syaratnya pada masing-masing kanker itu selain juga jenis kankernya yang berbeda, stadiumnya juga masing-masing berbeda. Kemudian ruang kemoterapi harus sesuai, protokolnya harus diperhatikan, ya juga inform konsen dari pasien. Kemudian tata laksana kemoterapi, monitoring sebelum kemoterapi, selama kemoterapi, dan setelah kemoterapi. Kemudian ada evaluasi. Untuk penata laksanaan keperawatan ini ada komunikasi terapeutik, ya karena juga ini keperawatan paliatif, jadi untuk komunikasinya juga harus sangat ditata ya, diperhatikan. Karena mereka juga membutuhkan ini ya, support secara psikologis itu sangat besar pada keperawatan paliatif, sehingga komunikasi terapeutik ini sangat diperlukan. Kemudian pengkajian ya, selama sebelum kemo ini fisiknya dievaluasi, kemudian psikososialnya, kemudian tingkat pendidikan, kemudian proteksi dalam pemberian kemoterapi, pendidikan kesehatan, kemudian pemilihan vena dan tempat penusukan. Biasanya di vena basilika, sepalika, sama metakarpal. Jadi yang pembuluh darah yang yang besar seperti itu, karena ini yang dimasukkan bukan cairan biasa, tapi ini cairan yang mengandung obat ya. Sedangkan obatnya ini obat yang iritatif sifatnya. Ini untuk persiapan alatnya ya seperti biasa, seperti akan melakukan pemasangan infus ya. Hanya saja infusnya ini berupa obat seperti itu. Dan juga cairan yang di dalam cuff itu, seperti cuff infus itu harus ditutup ya. Ditutup supaya tidak terkena cahaya dan sebagainya. Kemudian kita sebagai perawat juga harus memperhatikan protokolnya. Proteksi ya, memproteksi diri lengkap. Nah, biasanya kita juga memakai Scott ya. Kemudian bisa jadi handscoon-nya ini double ya, karena obatnya ini sendiri kalau seandainya kita ketetesan, nah ini sifatnya sangat iritatif. Perhatikan juga labelnya, label obatnya ya, jangan sampai kita keliru memasukkan obat kemoterapi. Ini prosedur pemberiannya ya seperti biasa, seperti memasukkan
cairan infus ya. Hanya saja di sini obatnya diberikan secara perlahan, karena kalau itu tidak diperhatikan akan mengiritasi pembuluh darah. Bisa jadi terjadi ini kebocoran. Kemudian juga dilakukan pembilasan. Selangnya itu dibilas nanti. Kemoterapi hanya boleh ditata laksanakan oleh petugas perawat yang telah mendapatkan pelatihan khusus. Petugas beresiko tinggi terekspos dengan kemoterapi, terekspos oleh cairan obat dari kemoterapi itu maksudnya. Kontak dengan kemoterapi bukanlah hal yang menakutkan selama petugas menggunakan proteksi yang aman dan bekerja sesuai prosedur ya. Sebenarnya sama aja ya kayak seperti pada masa pandemi ini ya. Ya, siapa yang berani masuk ke ruang isolasi tanpa menggunakan proteksi yang aman seperti itu. Jadi karena kalau ini bukan karena penyakitnya, tapi karena obatnya yang berbahaya. Jadi kita bukan obat biasa. Jadi kita yang butuh untuk memproteksi diri kita. Nah, kemudian jika terjadi ekstravasasi, itu bagaimana? Apa yang bisa dilakukan oleh perawat? Sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa itu ekstravasasi ya. Ekstravasasi adalah terjadinya infiltrat obat kemoterapi yang iritan dari pembuluh darah ke jaringan sekitarnya. Jadi seperti mengalami kebocoran. Seperti itu. Nah, kebocoran itu bisa menyebabkan nyeri hingga mungkin bisa sampai terjadi nekrosis pada jaringan itu, bisa menyebabkan terkelupasnya jaringan seperti itu. Jadi untuk tanda-tandanya ya mungkin aliran infus itu melambat ya, karena tidak lancar masuk ke pembuluh darah sehingga alirannya mulai melambat, aliran infusnya. Kemudian untuk pembengkakan ya, bisa terjadi pembengkakan di daerah penusukan kateter atau selang infus itu, kemudian bisa terjadi eritema, kemudian inflasi pada daerah penusukan. Jadi kan saya menyampaikan ada rasa nyeri ya, rasanya seperti terbakar di sekitar vena, seperti itu. Kemudian apa yang bisa dilakukan oleh perawat? Jadi bisa dilakukan dengan pemberian kompres. Bisa dengan kompres hangat atau mungkin kompres dingin. Sebenarnya ada karakteristik obat-obat tertentu yang ketika mengalami ekstravasasi harus dikompres hangat. Contohnya pada vincristine. Tapi untuk kemoterapi lain, ini seandainya terjadi ekstravasasi, dilakukan kompres dingin. Seperti itu. Kemudian bisa ekstremitasnya diistirahatkan ya, ekstremitas yang dilakukan penusukan itu diistirahatkan, kemudian bisa dengan agak ditinggikan. Untuk waktunya ya bisa sampai 2 hari ya, bisa sampai 48 jam. Kemudian diobservasi apakah nyeri, kemudian bengkak, merah, pengerasan, atau nekrosisnya. Jangan lupa juga diberikan obat anti nyeri jika terjadi ekstravasasi.
fasasi. Kemudian ada istilah kemoterapi lama dan kemoterapi baru. Kemoterapi lama yang tadi saya sampaikan ya, siklusel sangat penting dalam kemoterapi sebab obat kemoterapi mempunyai target dan efek merusak yang berbeda bergantung pada siklus selnya, karena sel ini kan mengalami pertumbuhan ya. Yang ditargetkan adalah si sel yang mengalami pertumbuhan abnormal seperti kanker itu. Tapi karena ini pemberiannya secara sistemik sehingga tidak bisa spesifik ke area tersebut, bisa jadi malah merusak jaringan atau sel yang normal. Obat kemoterapi aktif pada saat sel sedang bereproduksi sehingga sel tumor yang aktif merupakan target utama dari kemoterapi. Namun, oleh karena sel yang sehat juga bereproduksi, maka tidak menutup kemungkinan mereka juga akan terpengaruh oleh obat kemoterapi dan akan muncul sebagai efek samping obat. Kalau di kemoterapi yang baru, ini lebih selektif ya. Istilahnya targeted therapy, yang kedua tadi saya sampaikan. Hanya akan bekerja terhadap suatu marker yang khusus, hanya dijumpai oleh sel kanker, sehingga tidak sampai merusak sel yang normal, dan bisa mengurangi efek samping. Ini kita masuk ke targeted therapy. Ini merupakan salah satu jenis terapi kanker yang menggunakan obat-obatan. Terapi ini bekerja dengan cara menargetkan gen, protein, atau jaringan spesifik pada sel kanker yang berperan dalam pertumbuhan dan kelangsungan hidup sel kanker. Terapi tertarget atau targeted terapi ini berbeda dengan kemoterapi walaupun sama-sama menggunakan obat-obatan. Pada kemoterapi, obat-obatan yang berperan memberantas sel kanker juga dapat membunuh sel yang sehat. Tapi untuk terapi tertarget ini cenderung lebih aman untuk sel-sel yang normal daripada prosedur pada kemoterapi yang lama, karena ditujukan secara spesifik pada sel kanker tersebut. Penggunaan terapi tertarget dapat bekerja dengan baik bila obat yang digunakan sesuai dengan sel kanker atau tumor yang ditargetkan. Karena itu perlu serangkaian pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikan apakah terapi ini cocok dijalani oleh pasien tersebut atau tidak. Jadi sebelumnya harus dilakukan biopsi dulu, ya. Dilakukan biopsi dulu, dilihat dulu ini jenisnya kanker apa, kemudian disesuaikan dengan pengobatan tertargetnya. Ya, pemeriksaan lanjutan itu dilakukan dengan prosedur biopsi. Bila kanker memiliki target yang dapat menjadi fokus pengobatan, terapi tertarget ini baru bisa dilakukan. Jadi harus jelas dulu ini jenis kankernya. Terapi tertarget dilakukan dengan pemberian obat-obatan. Terapi ini bisa dalam bentuk pil atau obat suntik. Umumnya pasien akan mendapatkan terapi ini bisa dengan bersamaan dengan operasi, kemoterapi, terapi hormon atau terapi radiasi. Kemudian obat di dalam terapi target ini dapat bekerja untuk menghadang atau mematikan sinyal kimia yang memberikan perintah kepada sel kanker untuk tumbuh dan membelah. Jadi sinyal informasinya yang diblok ya, sehingga sel kanker ini tidak bisa untuk tumbuh dan membelah lagi karena tidak ada perintah. Kemudian mengubah protein dalam sel kanker itu sehingga selnya mati.
kemudian berhenti membuat pembuluh darah baru untuk memberi makan sel kanker ya, karena memang ini sebenarnya sel yang pertumbuhannya abnormal, pertumbuhannya terlalu cepat. Kok bisa tumbuh ya? Karena ada nutrisi yang di dalamnya ada nutrisi. Nutrisi juga membutuhkan pembuluh darah untuk mencapai ke perkembangan sel yang terus-menerus itu, sehingga ini sifatnya juga untuk memberhentikan perkembangan dari pembuluh darah baru sebagai sarana untuk memberi makan sel kanker. Kemudian memicu sistem imun untuk membunuh sel kanker, kemudian membawa racun ke dalam sel kanker untuk membunuh sel tersebut ya, kaitannya dengan poin yang kedua ini juga yang membunuh sel kankernya, tetapi tidak pada sel normal. Jadi yang dibunuh adalah sel kanker saja. Nah, ini macam-macam ininya ya, targeted terapinya ya. Yang sebelah kiri ini adalah obatnya, yang sebelah kanan ini adalah jenis kanker yang bisa diobati dengan targeted terapi. Tapi ada resikonya ya, tetap ada resiko komplikasi yang muncul, tetapi tidak sebesar resiko pada kemoterapi yang biasanya. Ada diare, ada gangguan hati, kelainan kulit, ruam, kulit kering, dan perubahan pada kuku, gangguan penggumpalan darah dan penyembuhan luka, kemudian tekanan darah tinggi. Jadi ini selain dilakukan biopsi ya, juga harusnya dilakukan pemeriksaan pada kondisi kesehatan si pasien, apakah memungkinkan untuk dilakukan terapi ini, karena melihat dari resikonya, resiko komplikasinya ya, sehingga jangan sampai kalaupun sudah memiliki masalah lain selain kanker itu, jangan sampai dilakukan terapi tertarget ini semakin lebih memperparah masalah yang lain. Tapi komplikasi ini sifatnya bisa ringan, tapi juga bisa sampai ke berat. Dan akan membaik, komplikasinya akan membaik setelah terapi tertarget selesai dijalani. Selama ini kita kan mengenal terapi konvensional ya, untuk kanker ada operasi, kemoterapi, sama radioterapi. Sayangnya ini maksudnya kemoterapi yang lama ya. Ini bisa menimbulkan efek mual, muntah, rambut rontok. Nah, kemudian ada terapi alternatif lainnya dengan bioterapi. Ini kalau seandainya si pasien ini kontraindikasi untuk dilakukan pada terapi-terapi yang sebelumnya. Tujuannya untuk bioterapi ini meningkatkan sistem kekebalan dengan membunuh sel-sel kanker dan memperlambat pertumbuhannya, kemudian mengurangi nyeri, memperbaiki fungsi utama tubuh. Selain itu juga dapat membantu dan memperkuat efek terapi konvensional. Bioterapi ini adalah pengobatan dengan agen turunan dari sumber biologik dan atau pengaruh respon biologik. Jadi ini menggunakan sistem imun ya. Terapi biologis bekerja dengan cara merusak sel kanker langsung ataupun tidak langsung dengan memicu reaksi sistem imun untuk menyerang sel kanker tersebut. Menggunakan reaksi sistem imun ya. Terapi biologis menggunakan produk biologi atau organisme hidup, baik yang dihasilkan dari dalam tubuh manusia itu sendiri, ataupun rekayasa dari laboratorium yang sengaja dibuat untuk dapat melawan sel kanker.
Fokus bioterapi ini adanya manipulasi atau upaya penggerakan sistem imun dengan menggunakan zat biologis alami atau genetically engineered agents yang dapat memodifikasi respon tubuh terhadap pengobatan kanker. Zat-zat itu disebut dengan BRM, ya, Biological Response Modifier, serta berfungsi sebagai pengatur dan pembawa informasi. Kemudian National Cancer Institute Division of Cancer Treatment menjabarkan bahwa BRM itu tadi, Biological Response Modifier ini sebagai agen atau pendekatan yang memodifikasi hubungan antara kanker dan penderita dengan memodifikasi respon biologis penderita terhadap sel tumor dengan suatu efek terapi sebagai resultannya. Ini menurut Otto. Kebanyakan BRM ini digolongkan sebagai sitokin, ya. Kalau kita mengenal badai sitokin karena efek dari COVID, ya, seperti itu. Terkena badai sitokin. Sebenarnya sitokin itu apa sih? Nah, sitokin ini sebenarnya kan respon tubuh, ya, respon imun tubuh, ya, karena adanya si COVID ini, ya, masuk ke dalam tubuh seseorang sehingga memberikan respon untuk mengeluarkan sitokin. Nah, tapi sitokinnya kebanyakan, ya, sehingga terjadi badai sitokin seperti itu. Nah, di sini sitokin ini bisa sebagai terapi ini, ya. Jadi kebanyakan BRM ini digolongkan sebagai sitokin atau protein yang memodifikasi fungsi imun. BRM ini paling lazim digunakan adalah interferon, interleukin, dan CFS atau Coloxy Stimulating Factor. Jadi ada 3 ini yang lazim digunakan untuk bioterapi. Tapi masing-masing memiliki karakteristik, ya. Interferon ini untuk pengobatan kanker yang diizinkan oleh FDA atau Food and Drug Administration, yaitu interferon alfa untuk pengobatan leukemia sel rambut, kemudian sarkoma Kaposi dan hepatitis C juga dipakai untuk melawan limfoma, melanoma, CA sel ginjal, CA ovarium, dan CA bladder superficial. Jadi yang diperbolehkan adalah interferon alfa. Cara pemberiannya bisa secara intramuskuler dan subkutan, intravena, ya, ini, ya, medianya. Tapi tetap ada efek samping umum, ya, ada flu, demam, menggigil, sakit kepala, nyeri otot, dan sebagainya. Tapi bisa diatasi dengan antipiretik dan analgesik. Ada efek samping lainnya juga, ya, ada supresi sumsum tulang, mual, muntah, diare, ya, sampai dengan insomnia. Kemudian yang kedua adalah interleukin. Ini yang diizinkan oleh FDA, yaitu interleukin 2, ya, interleukin 2 atau proleukin. Nah, ini untuk efek sampingnya berhubungan dengan dosis. Dosis yang tinggi akan menimbulkan efek samping yang lebih besar. Bisa demam, menggigil, kaku, keletihan, nyeri otot, sakit kepala. Ini pada masing-masing ini, ya, sistem, ya, kardiovaskuler, kemudian ginjal, gastrointestinal, kemudian perubahan status mental, dan integumen. Ini adalah efek-efek samping yang bisa muncul pada masing-masing sistem. Kemudian yang ketiga yaitu Coloxy Stimulating Factors atau CSF. Ada 4 kelompok CSF, ya. Ada GM-CSF, G-CSF, M-CSF, dan multi-CSF.
Hasil studi menunjukkan bahwa CSF memiliki nilai klinis pada beberapa keadaan tertentu. Untuk menurunkan myelosupresi, mempercepat penyembuhan setelah transplantasi tulang sumsum tulang, mempertahankan sumsum tulang pada anemia aplastik, sindrom myelodysplasia, myeloma, leukemia, dan neutropenia yang didapat ataupun kongenital. Untuk efek samping dari CSF ini tergantung pada dosisnya juga. Efek samping yang sering terjadi yaitu pada GM-CSF atau CSF granulosit makrofag. Efek sampingnya berupa menggigil, demam, nyeri tulang, kelelahan, dan lain sebagainya, bisa sampai ke fusi pleura atau perikardium. Baik, terima kasih. Cukup itu yang bisa saya sampaikan untuk penata laksanaan pasien dengan kemoterapi, targeted terapi, dan bioterapi. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.